Baik, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi untuk sesi hari ini. Ya teman-teman, sebelumnya saya ucapkan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Nah jadi merespon dari banyak request dari teman-teman dan Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian terkait dengan bagaimana cara kita melakukan uji moderasi dengan menggunakan PLS, maka pada sesi atau kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan menyeluruh kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana kita bisa menguji moderasi dengan menggunakan PLS, Bapak Ibu. Ya, jadi tapi sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya ingin ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu atas apresiasi dan komentar positif yang telah teman-teman dan Bapak Ibu dan kakak-kakak berikan gitu ya pada video saya sebelumnya terkait dengan tutorial pengujian PLS dari pertama kali kita uh, mengimport data, mengcreate model sampai uji mediasi. Ya, saya sangat senang sekali gitu ya atas apresiasi positif yang telah diberikan kepada saya karena memang tujuan saya membuat video-video ini adalah untuk pembelajaran. Ya, pembelajaran, sharing ilmu, sharing pengetahuan dan juga membantu teman-teman dan Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian di dalam bagaimana kita bisa merunning data kalau kita menggunakan metode PLS. Gitu, karena saya melihat metode PLS ini merupakan salah satu metode yang termasuk sangat umum dan sangat banyak digunakan oleh mahasiswa dan peneliti ya untuk penelitian di mungkin 2-3 tahun terakhir ini seperti itu. Jadi saya senang sekali kalau bisa membantu ya melalui video-video yang saya buat seperti itu. Nah, untuk video kali ini ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena memang banyak ya yang email ke saya juga terkait dengan bagaimana Pak kalau uji moderasi seperti itu ya. Jadi saya akan jelaskan teman-teman ya dan Bapak Ibu untuk sesi hari ini saya akan jelaskan secara spesifik terkait dengan bagaimana kita melakukan uji moderasi di PLS atau menggunakan PLS seperti itu. Nah, namun mungkin sebelum kita masuk ke situ, ada baiknya saya menjelaskan dulu kepada Bapak Ibu atau teman-teman sekalian terkait dengan apa yang membedakan mediasi dengan moderasi? Karena dari pengalaman saya cukup banyak mahasiswa atau mungkin masyarakat gitu ya yang mungkin masih bingung. Ya, apa Pak bedanya mediasi dengan moderasi seperti itu? Jadi saya akan jelaskan ke rekan-rekan sekalian pada sesi hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke prakteknya bagaimana kita mengolah data dengan PLS seperti itu. Nah, saya akan share screen kepada rekan-rekan sekalian gitu ya terkait dengan apa perbedaan mediasi dengan moderasi. Nah, mungkin saya sudah buatkan ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nanti ini file Word-nya saya akan share dalam bentuk Google Drive di kolom komen. Jadi nanti Bapak, Ibu, atau teman-teman kalau mau download silakan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi begini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Kalau kita bicara secara umum, di dalam suatu penelitian cenderung ada 5 variabel, Bapak Ibu, ya 5 variabel atau teman-teman sekalian. Pertama adalah variabel bebas atau variabel independen. Kedua adalah variabel terikat atau variabel dependent. Variabel bebas atau independen biasa tandanya X. Variabel terikat atau dependent biasa tandanya Y. Seperti itu. Nah, biasanya 2 variabel itu yang paling umum harus ada di setiap penelitian. Terutama kalau misalkan mungkin teman-teman di sini melakukan penelitian di bidang ilmu sosial seperti komunikasi, ilmu komunikasi, akuntansi, manajemen, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, namun selain 2 tadi, ada 3 variabel lain, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa masukkan ke dalam model penelitian kita. Yang pertama variabel mediasi, lalu kedua moderasi, dan yang ketiga adalah kontrol, variabel kontrol atau control variable seperti itu. Nah, cuma yang saya jelaskan atau yang saya akan fokuskan pada hari ini adalah penjelasan terkait dengan apa perbedaan mediasi dengan moderasi. Nah, pertama, mediasi itu berbeda Bapak Ibu dengan moderasi. Ya, jadi beberapa kali saya menyidang mahasiswa ya, menyidang skripsi mahasiswa atau beberapa kali saya sharing dengan mahasiswa, banyak dari mereka yang menilai ini sama, Pak. Ya, mediasi dengan moderasi sama. Nah, di sesi kali ini saya ingin memberikan penjelasan bahwa mediasi dengan moderasi ini berbeda, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, 2 variabel yang berbeda. Nah, mungkin untuk sekedar mengingatkan Bapak Ibu dan teman-teman, variabel mediasi ini sama dengan intervening. Intervening. Seperti itu. Jadi mungkin
ada dari teman-teman yang mungkin ketika bimbingan ditanya oleh dosen pembimbing gitu ya, mediasinya mana atau interveningnya mana begitu ya. Nah, sebenarnya intervening dengan mediasi ini artinya sama, teman-teman. Gitu ya, artinya sama, hanya beda istilah saja. Ya, jadi kalau kalian mendengar variabel intervening dengan mediasi, jangan bingung karena itu sama. Gitu ya. Nah, namun mediasi atau intervening dengan moderasi itu berbeda, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Bedanya di mana, Pak? Gitu ya. Nah, bedanya di sini, teman-teman. Saya akan jelaskan. Kalau variabel mediasi itu sifatnya adalah menjembatani. Ya, menjembatani atau menjadi penghubung antara variabel X dengan variabel Y. Nah, itu mediasi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita gambarkan dalam model seperti ini, nah ini adalah mediasi, Bapak Ibu. Ya, jadi Z ini adalah variabel mediasi. Kenapa? Karena seperti yang kita bisa lihat di sini, si variabel Z ini, Bapak Ibu dan teman-teman ya, si variabel Z ini dia menjadi penghubung ya antara X dengan Y. Seperti itu. Jadi kalau di gambar model seperti ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu kan kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bikin skripsi atau penelitian, kita patokannya adalah artikel jurnal. Nah, di artikel jurnal itu kan biasa ada model penelitian atau conceptual framework yang menghubungkan atau menggambarkan bagaimana pengaruh atau relasi antar variabel yang diteliti. Nah, sebenarnya mudahnya Bapak Ibu atau teman-teman untuk melihat variabel itu mediasi atau bukan, Bapak Ibu dan teman-teman tinggal lihat panahnya saja. Ya, arrow ya atau panahnya saja. Kalau dia variabel mediasi, dia menerima panah dan di saat yang bersamaan dia memberikan panah, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, itu adalah mediasi. Itu sudah pasti mediasi. Ya, jadi misalkan seperti Z ini, teman-teman atau Bapak Ibu, ya. Dia kan menerima panah atau menerima pengaruh dari X. Tapi di saat yang bersamaan dia juga memberikan pengaruh atau memberikan panah kepada variabel Y. Artinya adalah di saat yang bersamaan dia dipengaruhi dan di saat yang bersamaan Z ini mempengaruhi variabel lain. Gitu ya. Nah, itu adalah mediasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian seperti itu. Jadi mempengaruhi dan dipengaruhi di saat yang bersamaan. Jadi dia seperti jembatan Bapak Ibu. Ya seperti jembatan. Ya ini kan dia kan di tengah-tengah gitu ya menghubungkan antara X dengan Y seperti itu. Nah, ini kalau mediasi Bapak Ibu dan teman-teman. Berbeda dengan moderasi. Nah, ini kalau moderasi kita tidak bicara apakah variabel ini menghubungkan X dengan Y, kita tidak bicara itu Bapak Ibu dan teman-teman. Variabel moderasi itu adalah variabel yang sifatnya kita ingin tahu apakah si moderasi ini dia memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dengan Y. Jadi berbeda dengan mediasi, Bapak Ibu. Ya kalau mediasi kan dia di tengah-tengah seperti ini, ya artinya dia menjadi jembatan penghubung. Artinya X mempengaruhi Y melalui Z terlebih dahulu. Itu mediasi, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kalau moderasi, itu kita hanya ingin tahu, apakah keberadaan si variabel moderasi ini signifikan atau tidak di dalam mempengaruhi atau di dalam mengubah besaran pengaruh dari X ke Y atau variabel independen ke dependen. Nah, dan selain itu kita juga ingin tahu, Bapak Ibu dan teman-teman, apakah keberadaan moderasi ini memperkuat atau memperlemah pengaruh dari X ke Y atau independen ke dependen. Ya, jadi kalau kita gambarkan di model, dia seperti ini bentuknya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di jurnal atau di artikel jurnal, Bapak Ibu dan teman-teman, gitu ya, kalau kita melihat ada variabel yang dia panahnya itu ketemu panah lain seperti ini, dia pasti moderasi. Pasti dia punya efek moderasi di dalamnya, seperti itu. Jadi seperti ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Ya, si variabel moderasi ini itu sebenarnya dia tidak mengganggu atau dia tidak mengubah gitu ya signifikansi pengaruh dari X ke Y seperti itu, tapi dia hanya mengubah gitu ya kekuatannya. Jadi berbeda Bapak Ibu. Ya artinya begini, misalkan X1 ke Y saya temukan signifikan, gitu ya. Biasanya mau ada moderasi atau tidak, biasa tidak akan berubah. Artinya pasti tetap signifikan hasilnya, meskipun kita tambahkan moderasi. Tetapi yang kita ingin lihat adalah apakah besaran pengaruh dari X1 ke Y ini itu lebih besar atau lebih lemah, ya lebih kuat atau lebih kecil
lebih kuat atau lebih lemah gitu ya, atau lebih besar atau lebih kecil kalau kita tambahkan moderasi. Ya, jadi misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Katakanlah gitu ya, X1 ke Y. Tadinya misalkan nilainya 0,3. Nah, setelah ditambah moderasi, apakah nilainya tetap 0,3 atau lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar berarti dia memperkuat, kalau lebih kecil dia berarti memperlemah. Yaitu adalah moderasi, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi berbeda dengan mediasi. Ya, jadi kalau mediasi kita nanti ingin lihat pengaruh langsung dari X1 ke Y dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung atau indirect effect dari X1 ke Y melalui Z itu bagaimana? Gitu. Jadi ada kemungkinan uh, signifikansi pengaruhnya berubah, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi misalkan gitu ya, X1 ke Y-nya signifikan. Tapi bisa jadi X1 ke Y melalui Z tidak signifikan. Ada kemungkinan seperti itu. Itu mediasi, Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Tapi kalau kita bicara moderasi, kita tidak bicara itu. Yang kita bicarakan adalah apakah keberadaan moderasi ini memperkuat atau memperlemah hubungan yang sudah ada antara X ke Y. Jadi seperti tadi Bapak Ibu dan teman-teman. X1 0,3. Misalkan sebelum ada moderasi, besaran pengaruh dari X1 ke Y adalah 0,3. Nah, yang kita ingin lihat adalah ketika kita tambahkan moderasi, pertama, apakah moderasinya ini signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, kedua, kalau signifikan, kita ingin melihat apakah keberadaan moderasi ini memperkuat atau memperlemah pengaruh dari X1 ke Y, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi sebelum ada moderasi 0,3 nilainya. Nah, misalkan setelah ada moderasi, pengaruh X1 ke Y naik dari 0,3 jadi 0,42 misalkan. Berarti kan memperkuat Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi keberadaan moderasi ini memperkuat pengaruh dari X1 ke Y. Tapi kalau yang tadi nilainya 0,3 misalkan setelah kita tambah moderasi malah turun jadi 0,1 berarti kan memperlemah. Tapi tetap hubungannya positif dan signifikan dari X1 ke Y ini. Bapak Ibu dan teman-teman, baik dengan atau tanpa moderasi. Tapi kita hanya ingin melihat dengan keberadaan moderasi ini apakah pengaruhnya makin besar atau makin kecil atau bahasa lainnya adalah pengaruhnya itu makin kuat atau makin lemah ketika kita tambahkan moderasi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Perbedaan mediasi dengan moderasi. Nah, sekali lagi mediasi bahasa lainnya adalah intervening. Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau mendengar istilah intervening itu jangan bingung. Karena intervening itu adalah uh, mediasi seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman, setelah kita bahas dan kita pahami terkait dengan perbedaan mediasi dengan moderasi, sekarang kita akan masuk Bapak Ibu dan teman-teman ke sesi yang mungkin inti dari video ini, yaitu bagaimana kita mengecek atau menguji efek moderasi di PLS. Gitu ya. Oke, saya akan share screen ke Bapak Ibu sekalian. Share screen. Oke. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Jadi untuk tutorial dari awal Bapak Ibu dan teman-teman, jadi pertama kali bagaimana kita mengimport data atau memasukkan data ke PLS, sampai kita meng-create model, sampai kita merunning data analisisnya gitu ya, lalu sampai kita menguji mediasi, itu ada di video sebelumnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman mungkin belum menonton, mungkin boleh terlebih dahulu nonton video itu gitu ya, sebelum menonton video ini gitu, karena video ini merupakan video lanjutan sebenarnya. Ya, video lanjutan dari video sebelumnya. Seperti itu. Karena di video ini yang saya fokuskan adalah terkait dengan bagaimana kita menguji moderasi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang di penelitiannya mungkin ada variabel moderasi gitu ya. Oke, saya akan mulai Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan mulai seperti itu. Jadi pertama seperti biasa Bapak Ibu dan teman-teman, kita create project-nya dulu. Jadi kalau di PLS kita create project-nya dulu Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Jadi kita create new project di sini. Lalu kita seperti di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kita harus memberikan nama project Bapak Ibu dan teman-teman. Namanya bebas. Jadi misalkan kalau saya berikan nama pengujian efek moderasi PLS. Ya sudah, saya klik OK. Teman-teman dan Bapak Ibu, maka di sini akan muncul double click to import data. Nah, ini mungkin yang saya ingin jelaskan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Sekarang software Smart PLS itu sudah ada versi 4 Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi
kalau mungkin di tutorial video sebelumnya itu, dan juga di tutorial video ini, Bapak Ibu dan teman-teman ya, saya masih menggunakan versi 3, ya entah 3,39 atau 3,38 atau 3,2, tapi intinya versi 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau mungkin Bapak Ibu atau teman-teman belum punya PLS softwarenya, lalu ingin download di websitenya, itu sekarang yang versi 3 sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu dan teman-teman. Sekarang sudah ada versi 4. Nah, apa perbedaan versi 3 dan versi 4? Sebenarnya perbedaannya tidak begitu banyak, Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama, perbedaannya hanya dari interface-nya saja atau tampilannya. Berbeda sedikit berbeda, tapi secara fungsional, artinya step by step olah datanya, masih sama dengan versi 3, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi, jangan khawatir karena ada yang email ke saya, kebetulan Pak, saya pakai versi 4, apakah step by step atau langkah-langkah yang Bapak jelaskan di video sebelumnya yang menggunakan versi 3, bisa saya terapkan juga di versi 4. Itu bisa, Bapak Ibu dan teman-teman, itu bisa. Jadi yang membedakan hanya interface dan beberapa hal kecil saja, tapi kalau kita bicara langkah-langkah atau step by step analisisnya, Bapak Ibu atau teman-teman yang pakai PLS versi 3 atau 4, itu sama. Jadi step by step yang saya jelaskan di video sebelumnya itu bisa diterapkan juga kalau Bapak Ibu menggunakan Smart PLS versi 4 gitu ya. Nah, perbedaan lainnya begini Bapak Ibu. Kalau di PLS versi 4, dia bisa membaca file Excel, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan Bapak Ibu ya bahwa kalau di Smart PLS versi 3 seperti saya ini, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita masukkan datanya ke PLS, kita harus save as dulu. Ya jadi seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya saya mungkin share screen sedikit ya. Sebentar. Saya buka datanya dulu. Oke, yang ini. Ya, jadi kita harus save as dulu ke format koma delimited, CSV koma delimited, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi seperti ini misalkan. Nah, jadi katakanlah setelah Bapak Ibu atau teman-teman coding datanya dari kuesioner yang diisi oleh responden di coding ke Excel gitu ya. Nah, sebelum data ini kita masukkan ke software Smart PLS versi 3, data ini kan masih dalam bentuk Excel, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini harus di save as dulu. Ya, file save as dipilih gitu ya, mau di save di mana. Lalu save as-nya itu di format ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, format ini. Ya, format CSV, delimited. Kenapa? Karena Smart PLS versi 3 itu mereka hanya bisa membaca file dalam format CSV. Bapak Ibu dan teman-teman, ya format CSV, delimited. Mereka hanya bisa atau software Smart PLS versi 3 hanya bisa membaca data dalam versi atau dalam format CSV, delimited ini Bapak Ibu dan teman-teman. Sementara kalau Bapak Ibu atau teman-teman menggunakan Smart PLS versi 4, mereka sudah bisa baca data dalam bentuk Excel. Nah, jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman atau kakak-kakak di sini gitu ya, pakai Smart PLS versi 4, tidak perlu lagi diubah seperti ini. Itu jadi datanya di save dalam Excel lalu langsung bisa diimport ke softwarenya. Kalau menggunakan Smart PLS versi 4. Tapi kalau menggunakan Smart PLS versi 3 seperti saya ini, Bapak Ibu dan teman-teman, ya seperti saya ini ya. Nah, ini kan kalau ini kan versi 3 ya, Bapak Ibu. Sorry, ini Zoom ya. Nah, ini kan versi 3 ya tampilannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini kalau kita masih menggunakan Smart PLS versi 3, maka data kita yang Excel tadi Bapak Ibu sebelum kita masukkan ke software Smart PLS versi 3 harus kita save as dulu ke format ini. Ya CSV, delimited. Tapi kalau versi 4 sudah tidak perlu lagi karena versi 4 bisa membaca atau Smart PLS versi 4 sudah bisa membaca data dengan format Excel atau XLS seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai lupa gitu ya kalau versi 3 berarti data Excel-nya di save as dulu ke format delimited. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya close. Nah, jadi kita akan masukkan datanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Setelah kita klik atau create new project, kita masukkan datanya dengan cara kita klik ini ya Bapak Ibu dan teman-teman ya, double click to import data. Jadi kita double click lalu kita buka data CSV yang tadi saya sudah save di desktop ya yang ini. Bapak Ibu dan teman-teman lalu langsung oke. Nah, untuk mengingatkan saja kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sama seperti di video sebelumnya,
Data di sini setelah Bapak Ibu dan teman-teman mengimport datanya ke PLS, ke software PLS, jangan lupa pastikan bahwa di sini ya, yang saya berikan kursor ini Bapak Ibu dan teman-teman, ini harus warna hijau. Kenapa? Karena kalau warnanya putih atau merah, berarti data itu belum bisa diolah. Karena mungkin ada data yang salah coding, atau mungkin ada data yang kosong, dan lain-lainnya seperti itu. Ya, jadi sebelum dia warna hijau, data itu tidak bisa diolah, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi setelah datanya warna hijau seperti ini, maka sudah aman. Ya sudah aman. Ya sudah aman artinya adalah sudah bisa diolah seperti itu. Nah, kita akan mulai mengolah, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi sebelum kita mengolah, kita create dulu modelnya. Ya, model penelitiannya. Nah, saya punya judul penelitian seperti ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, judul saya ini. Mungkin saya zoom ya. Jadi katakanlah saya membuat penelitian dengan judul ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, pengaruh consumers attitude terhadap purchase decision dimoderasi oleh positive WOM atau positive word of mouth gitu ya. Jadi consumer attitude ini adalah sikap, ya sikap kita terhadap suatu peristiwa atau perilaku tertentu. Jadi misalkan saya melihat orang merokok misalkan. Nah, sikap saya bagaimana? Apakah saya punya sikap positif di dalam melihat orang merokok atau negatif? Nah, itu adalah attitude atau sikap kita terhadap tindakan tertentu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian gitu ya. Purchase decision adalah keputusan kita membeli produk baik barang atau jasa tertentu. Positive word of mouth ini adalah berita positif ya, atau info-info positif yang kita dapat dari orang lain atau dari pihak lain, Bapak Ibu. Jadi misalkan saya baca berita gitu ya, terus misalkan berita-beritanya positif, misalkan oh produk ini bagus, produk ini top ya, produk ini top bagus, lalu kualitasnya oke dan lain-lainnya. Nah, itu adalah positive word of mouth, teman-teman dan Bapak Ibu. Ya, artinya berita-berita positif atau info-info positif tentang produk yang saya akan beli. Nah, jadi model saya seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, jadi mengikuti judul penelitian ini, yaitu pengaruh consumers attitude terhadap purchase decision dimoderasi oleh positive word of mouth. Berarti, consumer attitude adalah variabel independen, alias variabel bebas, atau X tandanya. Variabel purchase decision merupakan variabel terikat, atau Y, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, variabel Y terikat atau variabel dependent. Nah, sementara positive word of mouth dengan jelas sesuai dengan judulnya adalah variabel moderasi. Nah, saya akan gambar, Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Kita akan gambar modelnya di PLS. Jadi setelah kita create project, lalu kita import data dalam bentuk CSV tadi, nah kita create ini, Bapak, Ibu ya, kita klik new path model. Ya, new path model gitu ya. Nah, kita berikan nama bebas, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Yang namanya bebas, misalkan uji moderasi. Gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini seperti biasa, Bapak Ibu bisa hilangkan ya. Ini karena untuk memperluas lembar kerjanya saja atau kertas kerjanya saja. Jadi yang ada warna-warnanya Bapak Ibu dan teman-teman bisa hilangkan. Ya, dengan cara diklik yang tombol atau tulisan toggle sidebar ini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi klik saja yang ada seperti warna cat ini, maka ini untuk memperluas kertas kerja atau lembar kerja kita seperti itu. Nah, untuk meng-create variabel, Bapak Ibu dan teman-teman seperti biasa, klik laten variabel, lalu tinggal diklik sekali gitu ya ke lembar kerjanya. Lalu tinggal ditentukan saja berapa banyak variabel yang mau di-create atau diciptakan atau dianalisis seperti itu. Nah, lalu setiap variabel ini Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa rename atau mengubah namanya. Jadi klik kanan, rename. Lalu kita ubah, misalkan namanya tadi consumer attitude. Nah, kita berikan kode X misalkan, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, variabel X. Ya. Lalu yang ini kita rename lagi, klik kanan, rename. Kita berikan nama misalkan purchase decision atau variabel Y. Seperti itu. Ya. Saya harus pastikan bahwa ini saya tershare ya screen-nya Bapak Ibu sebentar. Karena saya takutnya nanti saya jelaskan tidak tershare kan sayang juga seperti itu. Itu ya. Oke, sekarang sudah aman. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman ya, kita klik kanan gitu ya. Nah, lalu di variabel ini yang laten variabel 2 kita rename lagi, klik kanan rename positive word of mouth. Kita beri kode moderasi. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu berikutnya kita masukkan datanya. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya,
Masing-masing indikator untuk semua variabel atau masing-masing indikator atau seluruh indikator untuk setiap variabel itu di-drag, ya di-drag atau ditarik ke variabel yang sesuai. Saya berikan contoh seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, misalkan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman ya, positive word of mouth. Saya berikan kode di sini PWOM. Ini saya tarik ke atas seperti ini ya. Seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya PWOM, nah ada 5 indikator. Jadi ada 5 pertanyaan kuesioner untuk variabel positive word of mouth, ya, yaitu PWOM 1 sampai PWOM 5. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Kita harus mendrag semua indikator positive word of mouth ini, 5-nya ini ke dalam variabel ini. Caranya adalah Bapak Ibu atau teman-teman klik sekali ya di indikator paling atas yaitu PWOM 1, lalu di keyboard ya kalau Windows ya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau di Windows klik ditekan shift ya, tekan shift di keyboard lalu klik indikator terakhir dari variabel itu. Berarti dalam hal ini indikator terakhir dari variabel positive word of mouth adalah PWOM 5. Jadi PWOM 1 sampai PWOM 5 akan otomatis ter-highlight ya, atau istilahnya terblok gitu ya, terblok, lalu tinggal kita klik di mouse kita, Bapak Ibu dan teman-teman, kita klik di mouse kita, ditahan ya, klik ditahan, tarik seperti ini ke variabel positive word of mouth. Nah, ini juga berlaku untuk variabel-variabel lainnya, Bapak Ibu dan teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu juga seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini arah indikatornya boleh diubah sesuai dengan preferensi. Jadi misalkan caranya adalah kalau ini kan semuanya mengarah di sebelah kiri ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk indikatornya kita bisa ubah misalkan ke atas, atau ke kanan, atau ke bawah. Caranya adalah di variabelnya klik kanan, lalu kita tinggal ubah di sini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, align indicator saya kemana? Top, atas, left, kiri, bottom, bawah, atau right, kanan. Jadi kalau misalkan saya mau pindahkan ke kanan, berarti saya tinggal klik align indicators right, maka semua indikatornya akan pindah ke kanan. Kalau yang di bawah ini, Bapak Ibu dan teman-teman, misalkan saya mau pindahkan ke bawah untuk semua indikator PWOM ini, berarti tinggal klik kanan, align indicators bottom. Nah, dia akan pindah ke bawah seperti ini. Nah, berikutnya gini Bapak Ibu. Jadi berikutnya gini Bapak Ibu dan teman-teman, setelah kita create variabelnya, lalu setelah kita memasukkan data-data dan juga memasukkan setiap atau seluruh indikator ke setiap variabel, kita harus membuat garis, Bapak Ibu dan teman-teman, ya garis hubungan ya antara variabel gitu ya. Jadi pertama caranya adalah seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya, kita klik connect di sini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita klik tombol connect, klik, lalu klik sekali di variabel awal, ya klik sekali di variabel awal, lalu tarik ke variabel tujuan. Seperti ini, lalu di dalam variabel tujuan diklik sekali lagi. Nah, maka akan ter-create yang namanya panahnya Bapak Ibu, ya, atau pengaruhnya, seperti itu. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi di video ini saya akan jelaskan bahwa meskipun kalau kita bicara moderasi seperti tadi saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian gitu ya, bahwa di variabel moderasi itu kan panahnya dia panah ketemu panah Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi seperti gambar ini misalkan. Jadi artinya variabel moderasinya itu mengeluarkan panah dari satu variabel ke panah lain. Jadi berbeda dengan mediasi Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau mediasi kan panahnya merujuk dari satu variabel ke variabel lain. Tapi kalau moderasi dia seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi panahnya itu dari satu variabel ke panah lain. Jadi seperti ini misalkan gitu. Karena kan untuk melihat apakah memang keberadaan moderasi ini atau moderator ini mengubah besaran pengaruh dari X1 ke Y atau tidak. Jadi memang sifatnya menusuk panah seperti ini. Nah, jadi panah ketemu panah, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kalau mediasi atau variabel lain kan panahnya itu variabel ketemu variabel. Ya, kalau moderasi beda. Moderasi itu panahnya itu dari variabel moderasi ke panah yang menggambarkan garis pengaruh hubungan antara X ke Y-nya. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau di variabel atau di PLS atau di Smart PLS, seperti di video ini saya akan jelaskan, kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menggunakan Smart PLS versi 3, ya versi misalkan 3,39 atau 3.3.8 gitu ya, kita tidak bisa gambarkan panah ketemu dengan panah seperti ini, Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, seperti ini ya, saya coba ya, panah ketemu panah tidak bisa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman Smart PLS yaitu versi 4, dia bisa.
Jadi kalau versi 4 itu dia bisa kita gambar panah ketemu panah, dia bisa, Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kalau kita masih Smart PLS versi 3 itu tidak bisa. Panah ketemu panah. Nah, jadi bagaimana Pak caranya gitu ya? Nah, caranya adalah untuk kita bisa meng-create atau menciptakan efek moderasinya, kita tarik garis ya Bapak Ibu dan teman-teman, kita tarik panah gitu ya, dari variabel moderasi ke variabel y-nya. Seperti ini. Ya, jadi mungkin ada dari teman-teman atau Bapak Ibu yang bertanya, Pak, tapi kan pengaruh moderasi ke y-nya saya tidak uji ya atau tidak kaji. Itu tidak masalah Bapak Ibu atau teman-teman. Karena memang kalau di Smart PLS versi 3 harus seperti itu. Jadi sebelum kita bisa meng-create efek moderasinya, kita tarik garis dulu. Ya, panah dari moderasi ke variabel y atau variabel dependent seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman menggunakan Smart PLS versi 4 gitu ya, itu sudah bisa. Panah jadi tarik panah seperti ini ketemu dengan panah sudah bisa. Tapi kalau di PLS versi 3 seperti saya ini belum bisa. Jadi kita harus tarik dulu garis atau panah dari variabel moderasi ke variabel y atau dependent, Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah sudah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Di menu atas ini, ya di menu atas ini kan ada moderating effect. Ya, yang kalau misalkan kita arahkan kursor ke sini ada tulisan create moderating effect. Nah, ini kita klik Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi menu atau tombol moderating effect ini kita klik sekali, lalu kita klik di dalam variabel y, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita tambahkan moderating effect-nya itu, atau kita klik di dalam variabel y, yang dalam hal ini adalah variabel purchase intention. Nah, ini kita tambahkan di sini, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kita klik sekali, lalu kita klik sekali untuk menu moderating effect, lalu kita klik di dalam variabel y-nya, Bapak Ibu dan teman-teman, alias variabel dependent atau bebas nih. Dalam hal ini purchase decision. Saya klik sekali seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dan teman-teman tinggal tambahkan saja. Ya, moderating variable-nya apa, lalu independennya apa. Ya, jadi misalkan dalam hal ini Bapak Ibu dan teman-teman ya, berarti moderatornya adalah positive word of mouth, gitu ya. Independennya adalah X atau consumer attitude. Nah, jadi di sini jelas Bapak Ibu dan teman-teman ya, independennya adalah variable X, dependennya otomatis Y, lalu moderatornya apa? Misalkan moderasi positive word of mouth. Gitu ya. Setelah sudah kita klik OK, Bapak Ibu dan teman-teman, kita klik OK, maka akan muncul di sini tulisannya moderating effect 1. Bapak Ibu dan teman-teman, dan kalau kita arahkan kursor panah mouse kita ke sini, akan terlihat jelas bahwa moderating effect 1 ini apa? Jadi artinya pengaruhnya siapa gitu ya. Jadi kalau kita arahkan ke sini kan ada tulisannya Bapak Ibu ya, bahwa dependennya Y, moderatornya positive word of mouth, dan independennya adalah consumer attitude. Artinya moderating effect 1 ini adalah efek moderasi dari si positive word of mouth ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Artinya adalah efek moderasi ini kita akan melihat nanti. Apakah si positive word of mouth ini secara signifikan memoderasi pengaruh antara X ke Y atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat dari nilai moderating effect satunya ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi itu arti dari moderating effect 1. Nah, ini kalau misalkan katakanlah seperti ini. Bapak Ibu atau teman-teman misalkan variabel moderasinya atau efek moderasinya 2. Katakanlah X1 ada X1, ada X2, terus Bapak Ibu dan teman-teman misalkan ingin melihat gitu ya, bagaimana pengaruh moderasi dari variabel moderasi terhadap misalkan pengaruh atau efek moderasi gitu ya terhadap X1 dan Y, dan efek moderasi terhadap X2 dan Y. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman tinggal tambahkan saja efek moderasinya lagi. Nah, cuma paling nanti tinggal diganti saja. Tadinya misalkan independennya X1 diganti jadi X2. Jadi nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan punya 2 efek moderasi. Kalau memang variabel X-nya ada 2. Gitu. Jadi kan mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini misalkan gitu. Jadi artinya kan kita ingin melihat bagaimana pengaruh moderasi atau efek moderasi yang diberikan terhadap X1 dan Y, dan juga efek moderasi yang diberikan terhadap pengaruh X2 ke Y. Jadi akan ada 2 efek moderasi. Tapi kalau di contoh saya ini Bapak Ibu dan teman-teman, karena saya hanya ada 1 X dan 1 Y, maka efek moderasinya hanya 1. Yaitu apakah positive word of mouth memoderasi secara signifikan pengaruh antara X ke Y saja, X ke Y saja seperti itu. Dan kalau signifikan, apakah pengaruhnya itu atau moderasinya itu
sifatnya memperkuat atau memperlemah. Jadi itu yang kita akan uji di tutorial hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ya. Nah, ini moderation effect 1 ini untuk mempermudah kita bisa ubah namanya, Bapak Ibu dan teman-teman. Caranya sama, kita klik kanan rename, kita tambahkan saja, misalkan kalau saya tambahkan gitu ya, PWOM memoderasi pengaruh X ke Y. Nah, misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk sekedar kita bisa membedakan saja, oh, moderating effect 1 ini efek moderasi yang mana, gitu ya. Nah, setelah kita tambahkan efek moderasinya ini, Bapak Ibu dan teman-teman, kita klik calculate, ya calculate, lalu bootstrapping. Nah, seperti biasa Bapak Ibu dan teman-teman, subsampelnya kita ubah 5.000, karena memang seperti yang direkomendasikan di sini Bapak Ibu, memang untuk subsample atau subsamples, kita buat 5.000, artinya data kita akan diolah atau di running 5.000 kali di sistem. Seperti itu. Jadi memang sesuai dengan rekomendasi, angka subsample ini biasa rekomendasi atau standarnya 500, Bapak Ibu tambahkan 01. Jadi 5.000, karena memang rekomendasinya 5.000. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya gini Bapak Ibu sekalian, ada namanya significance level. Ya, jadi level signifikansi, ya, atau tingkat alfanya gitu ya, tingkat errornya gitu. Jadi kalau misalkan, dan tingkat error atau tingkat alfa itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada 3 seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi apakah Bapak Ibu dan teman-teman ingin menggunakan tingkat alfanya 10% atau 5% atau 1%? Ini sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sebagai peneliti itu diberikan kebebasan untuk menentukan. Ya, jadi artinya mau pakai yang 1% atau 5% atau 10% tidak ada masalah. Kita pilih salah satu, nanti kita tinggal tentukan. Ya, batasan nilai p-value-nya gitu ya, itu paling kecil itu lebih kecil dari berapa seperti itu. Jadi saya lupa tambahkan p-value. Ya, jadi misalkan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan, oh saya pakai alpha 5%, atau teman-teman menggunakan pakai alpha 5%. Artinya adalah nilai batasnya p-value yang kita setting adalah 0,05. Bapak Ibu. Jadi kalau pengaruh antar variabel itu nilai p-value-nya atau p-value-nya itu lebih kecil sama dengan 0,05, berarti dia signifikan. Tapi kalau lebih besar, berarti dia tidak signifikan. Seperti itu. Itu kalau 5%. Tapi kalau Bapak Ibu atau teman-teman misalkan bilang, oh iya Pak, alfanya saya setting 10%. Nah, berarti tinggal diubah batasan p-value-nya atau p-value-nya menjadi 0,1. Artinya kalau pengaruh itu atau pengaruh antar variabel itu atau efek moderasi itu nilainya di bawah 0, atau di bawah sama dengan 0,10, maka dia signifikan. Tapi kalau lebih besar dari 0,10 berarti dia tidak signifikan. Sama dengan 1%. Nah, ini sebenarnya bebas Bapak Ibu dan teman-teman. Mau pakai yang mana tingkat alfanya. Meskipun secara umum yang banyak digunakan di penelitian adalah 5%. Ya paling banyak 5% Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau di artikel jurnal atau mungkin di skripsi-skripsi kakak tingkat yang mungkin kalian ada baca gitu ya, mereka paling sering menggunakan tingkat alfa 5%. Tapi sebenarnya mau pakai 10% atau 1% nggak ada masalah. Yang penting tidak di luar 3 ini Bapak Ibu dan teman-teman. Biasanya 3 ini yang kita jadikan patokan. Jadi kita tinggal pilih salah satu. Mau pakai alfa 1%, 5%, atau 10%. Nah, itu kita tentukan di sini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi misalkan saya pakai alfa 5%, berarti significance levelnya saya setting 0,05. Artinya tadi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau saya setting di sini 0,05, artinya kalau nilai p-value dari pengaruh itu atau efek moderasi itu lebih kecil sama dengan 0,05, maka warnanya akan hijau alias signifikan. Tapi kalau di atas 0,05 warnanya akan merah alias tidak signifikan. Gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman. Tapi kalau kita setting misalkan kita menggunakan atau saya menggunakan tingkat alfa 10% misalkan, maka saya ubah dari 0,05 menjadi 0,10. Ya sama seperti yang tadi di tabel ini. Bapak Ibu dan teman-teman. Artinya adalah saya menggunakan tingkat alfa 10%, maka saya setting significance levelnya 0,10. Ya, jadi significance level ini adalah batas minimum signifikansi atau batas p-value-nya. Jadi kalau misalkan p-value dari hubungan itu atau dari pengaruh itu nilainya lebih kecil sama dengan 0,10, maka nanti akan warna hijau munculnya di hasilnya. Warna hijau alias signifikan. Tapi kalau di atas 0,10 berarti tidak signifikan. Nah, saya akan gunakan 10%. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi saya gunakan alpha 10%, berarti saya setting significance levelnya dari 0,05 menjadi 0,10.
Lalu saya klik Start Calculation. Seperti itu ya. Jadi kita sambil menunggu ini ya Bapak Ibu dan teman-teman terkait dengan bagaimana hasilnya. Seperti itu. Oke, nah berikut adalah hasil. Ya, hasil bootstrapping atau hasil analisis moderasi yang muncul, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya membahas hasil ini, ada dua hal atau satu hal yang ingin saya tegaskan dan saya tekankan ke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di dalam kita melakukan uji moderasi, itu sebenarnya ada dua langkah, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, dua langkah yang kita harus lakukan. Pertama, kita cek. Ya, kita cek itu ya, efek moderasinya signifikan atau tidak. Itu pertama, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kita cek dengan menggunakan batasan ini gitu ya. Dia lebih kecil dari 0,10 atau tidak dan lain-lainnya. Jadi kita tentukan dulu Bapak Ibu dan teman-teman, efek moderasinya signifikan atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau dia tidak signifikan, biasa kita stop analisisnya, kita stop. Stop itu artinya adalah bahwa oke, efek moderasi tidak signifikan artinya bahwa variabel moderasi itu tidak punya efek moderasi apa-apa. Artinya mereka tidak mengubah pengaruh antara X ke Y. Jadi mereka tidak ada andil sama sekali di dalam mengubah hubungan atau besaran pengaruh dari X ke Y. Itu kalau tidak signifikan moderasinya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan ternyata moderasinya signifikan, maka kita harus lanjut ke langkah kedua Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, langkah keduanya adalah kita menentukan. Gitu ya. Jadi pengaruh signifikannya itu signifikan positif atau signifikan negatif. Nah, kalau signifikan positif artinya adalah efek moderasi itu memperkuat hubungan atau memperkuat pengaruh antara X ke Y, Bapak Ibu dan teman-teman. Itu kalau ternyata moderasinya itu positif. Ya, signifikan positif. Tapi kalau signifikan negatif artinya memperlemah. Jadi artinya si variabel moderasi itu memperlemah atau istilahnya apa ya, mengurangi besaran pengaruh dari X ke Y. Nah, jadi ada dua langkah itu kalau kita uji moderasi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dari pengalaman beberapa mahasiswa yang saya temui, banyak dari mereka yang hanya stop di langkah pertama. Hanya stop. Stop sampai sini. Gitu. Jadi artinya begini Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau misalkan kita ketemu, oh ternyata efek moderasinya itu tidak signifikan, misalkan tadi, oh nilainya karena nilai P-nya lebih besar dari 0,10, maka efek moderasi tidak signifikan. Berarti kan efeknya tidak ada. Nah, kalau tidak signifikan, itu betul. Kita hanya stop di langkah pertama saja, nggak ada masalah. Jadi di bab 4 skripsi kita atau di penelitian kita, kita tinggal jelaskan saja bahwa ini efek moderasinya tidak ada, karena tidak signifikan. Jadi artinya keberadaan si moderasi ini sebenarnya ya tidak mengganggu atau tidak istilahnya apa ya, tidak mengganggu atau tidak mengubah gitu ya besaran pengaruh dari X Y seperti itu. Tapi masalahnya adalah kalau signifikan, banyak mahasiswa yang stop sampai sini juga. Artinya ketika ditanya ini signifikan, iya signifikan Pak. Nah, signifikannya memperkuat atau memperlemah. Nah, itu yang mereka belum analisis. Jadi di sini saya ingin tegaskan dan tekankan ke Bapak Ibu dan teman-teman bahwa kalau efek moderasinya ternyata signifikan, kita harus lanjut ke langkah kedua. Ya, langkah kedua adalah kita melihat gitu. Jadi signifikannya itu signifikan yang positif atau negatif. Kalau positif artinya keberadaan si variabel moderasi ini memperkuat pengaruh X ke Y, tapi kalau negatif berarti dia memperlemah pengaruh dari X ke Y. Memperlemah atau memperkuat besarannya gitu ya. Nah, kita akan lihat hasilnya balik ke tadi lagi, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Ini adalah hasil yang tadi, Bapak Ibu dan teman-teman, bahwa nah yang kita lihat adalah efek moderasinya, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi kan di sini ada tiga hasil, Bapak Ibu dan teman-teman ya. X ke Y, efek moderasinya, dan pengaruh moderasi ke Y. Nah, yang kita lihat adalah yang tengah ini, Bapak Ibu dan teman-teman. Yang ada moderating effect satu tadi. Ya, jadi ada panah moderating effect satu ke purchase decision. Nah, kita lihat signifikansinya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, dia signifikan, Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa signifikan? Karena seperti yang kita lihat, nilai P-nya 0,088. Gitu ya. Dan saya menggunakan tingkat alfa tadi, Bapak Ibu dan teman-teman ya, sebentar. Saya gunakan tingkat alfa itu 10%. Nah, yang ini Bapak Ibu dan teman-teman. Saya menggunakan tingkat alfa 10%. Ya, artinya adalah kalau nilai P value atau nilai P-nya itu atau P value-nya itu lebih kecil sama dengan 0,10, berarti efeknya signifikan. Gitu ya. Tapi kalau lebih besar dari 0,10 berarti efeknya tidak signifikan. Nah, kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman. Efeknya signifikan. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini efek moderasinya, ya moderating effect satunya ini ternyata nilai P-nya adalah 0,08.
ya 0,088 itu lebih kecil dari 0,10. Artinya efek moderasi signifikan Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi pertama kita analisis di langkah pertama ini Bapak Ibu ya. Jadi efek moderasinya kita tulis di sini bahwa berdasarkan hasil pengujian efek moderasi ditemukan bahwa nilai moderasi dari positif word of mouth adalah sebesar 0,088. Ya, jadi nilai moderasi ini maksudnya adalah nilai p-value-nya. Ya, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa positive word of mouth secara signifikan memoderasi pengaruh dari consumer attitude terhadap purchase decision. Nah, seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, jadi ini adalah pembahasan atau pemaparan yang kita bisa buat gitu ya terkait dengan hasil di langkah pertama. Jadi langkah pertama ini Bapak Ibu dan teman-teman, kita tentukan dulu efek moderasinya signifikan atau tidak. Nah, ternyata signifikan. Ya kenapa? Karena tadi Bapak Ibu dan teman-teman, yang nilai p-value-nya itu 0,088. Jadi lebih kecil dari 0,10. Karena kita menggunakan alfanya 10% Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi ini misalkan bisa ditambahkan gitu ya pada tingkat alfa 10%. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang bertanya, Pak, kalau saya pakai alfanya 1% atau 5%, berarti ini tidak signifikan, Pak. Betul, teman-teman. Betul. Kalau ini menggunakan alfa 1% dan 5%, ini tidak signifikan. Tapi kalau kita naikkan jadi 10%, maka efek moderasi jadi signifikan. Seperti itu. Ya, jadi karena saya menggunakan 10%, kebetulan maka hasilnya signifikan. Artinya efek moderasinya ada. Ya, dampak moderasinya ada, bahwa memang betul gitu ya, positive word of mouth ini memoderasi atau mengubah kekuatan atau besaran pengaruh dari X ke Y, dari attitude ke purchase decision. Nah, itu langkah pertama tadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ya, yang ini. Maaf, yang mana tadi ya? Yang ini. Langkah pertama. Nah, tadi seperti saya katakan, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau efek moderasinya tidak signifikan, kita stop di langkah pertama. Kita stop sampai langkah pertama. Jadi artinya kita hanya jelaskan saja nanti, bahwa efek moderasinya tidak signifikan, lalu ya artinya apa? Kita bahas di bab 4. Atau di bagian pembahasan atau hasil. Gitu. Jadi artinya bahwa memang si variabel moderasi ini tidak punya efek. Gitu. Artinya tidak signifikan itu artinya tidak memoderasi. Gitu ya. Nah, tapi kalau di hasil ini Bapak Ibu dan teman-teman, kita temukan bahwa ternyata efek moderasinya signifikan. Nah, maka kita lanjut ke yang kedua atau tahap kedua Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu menentukan arah moderasinya. Ya, arah moderasinya positif atau negatif. Nah, bagaimana cara melihat arah moderasi? Ada dua cara Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi kalau p-value ini kita melihat signifikansinya Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita melihat signifikansinya. Jadi 0,088 lebih kecil dari 0,10 berarti signifikan. Efek moderasinya ada dan efek moderasinya signifikan, gitu ya. Tapi yang kita ingin lihat berikutnya adalah signifikannya ini cenderung memperkuat atau memperlemah. Jadi artinya moderasi ini moderasi positif atau moderasi negatif, gitu ya. Kita bisa lihat dari dua hasil, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, dari dua hasil, yaitu dari nilai original sampel ini, Bapak Ibu dan teman-teman, ya, dari nilai original sampel ini, ya, dan juga dari nilai T statistik. Nah, tapi biasanya nilainya ini terkait Bapak Ibu. Jadi kalau satu positif, yang ini juga akan positif. Kalau nilai original sampelnya negatif, yang nilai T-nya juga akan negatif. Jadi artinya mereka biasa terkait. Nah, kita tinggal lihat Bapak Ibu dan teman-teman. Nilai original sampel dari efek moderasi ini, atau ya nilai T statistik dari efek moderasi ini, positif atau negatif. Kita lihat dari situ saja Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu dan teman-teman bahwa nilainya ternyata positif. Kenapa? Karena 0,126 kan dia kan angkanya positif Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau negatif di depannya akan ada minus. Tapi ini tidak ada, berarti nilainya positif. Berarti bisa kita simpulkan bahwa efek moderasi yang dimiliki oleh positif worm ini Bapak Ibu dan teman-teman itu adalah efek moderasi yang positif. Ya, signifikan positif. Jadi kita masuk ke sini ya, ke pembahasan lagi Bapak Ibu. Jadi kita berikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis efek moderasi kan gitu ya, maka ditemukan
bahwa nilai koefisien, ya, jadi istilahnya itu nilai koefisien Bapak Ibu, ya, nilai koefisien dari moderasi positif word of mouth adalah sebesar 0,126. Hasil ini menandakan bahwa positif word of mouth atau bahwa efek moderasi dari positif word of mouth gitu ya bersifat signifikan dan positif. Gitu ya, dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa hubungan atau pengaruh moderasi yang diberikan bersifat searah. Ya, jadi mungkin saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Apa dimaksud dengan searah, Pak? Jadi searah itu artinya kan begini Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau pengaruh atau efeknya itu positif, maka kalau satu naik, maka yang lain juga akan naik. Jadi sama seperti kalau di ilmu ekonomi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mungkin pernah belajar gitu ya. Kalau X-nya naik satu satuan, maka Y-nya naik satu satuan. Itu adalah positif. Tapi kalau negatif, biasa hubungannya bukan searah, tapi hubungannya timbal balik atau berbalik. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya turun. Jadi kalau X-nya makin kuat, Y-nya makin lemah seperti itu. Tapi karena ini positif, moderasi positif atau signifikan positif gitu ya, maka semakin kuat positif word of mouth-nya, gitu ya, artinya mungkin semakin banyak informasi-informasi positif yang kita dapatkan gitu ya, maka akan memperkuat attitude atau sikap positif kita terhadap produk itu. Yang dimana hal ini juga akan memperkuat intensi gitu ya atau hubungan antara attitude dengan purchase decision teman-teman. Jadi artinya adalah tadi gitu. Jadi artinya semakin banyak info positif yang kita dapat, itu ya semakin kuat positif word of mouth kita terhadap produk itu, maka hal ini akan memperkuat attitude kita. Ya attitude atau sikap positif kita terhadap produk itu yang dimana nanti sikap positifnya akan semakin memperkuat intensi atau kemungkinan kita di dalam membeli produk itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan sifat searah, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau moderasinya makin kuat, maka pengaruh XQ-nya juga makin kuat. Sebaliknya juga sama. Ketika moderasinya ini makin lemah gitu ya, maka pengaruh XQ-nya juga akan makin lemah. Itu adalah yang positif atau searah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, jadi itulah kita melakukan uji mediasi kita melakukan uji moderasi dengan menggunakan PLS Bapak Ibu dan teman-teman seperti itu. Jadi searah, karena positif itu kan searah Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, jadi intinya kalau misalkan moderasinya makin kuat gitu ya, moderasinya makin besar, makin positif, maka pengaruh XQ juga makin besar. Tapi kalau negatif, semakin kuat pengaruh moderasinya, maka semakin lemah pengaruh X ke Y-nya seperti itu. Jadi timbal balik atau terbalik hubungannya. Tapi karena ini positif, maka sifatnya searah Bapak Ibu. Ya, jadi artinya, boleh saya tambahkan, artinya adalah bahwa semakin kuat atau besar positif word of mouth yang diterima atau dirasakan masyarakat, maka hal ini akan semakin misalkan ya semakin memperkuat pengaruh yang diberikan oleh attitude atau consumer attitude terhadap purchase decision seperti ini. Alhasil, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak berita positif yang diterima oleh seorang berkaitan dengan produk tertentu, maka hal ini akan memperkuat sikap positif masyarakat terhadap produk tersebut. Hal ini selanjutnya akan memperkuat kemungkinan probabilitas dari individu tersebut untuk membeli produk tersebut gitu ya, produk tersebut seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian ya terkait dengan bagaimana kita menginterpretasikan hasil dari efek moderasi yang kita lakukan di PLS tadi seperti itu. Nah, ini
cara pertama, Bapak Ibu dan teman-teman gitu ya. Jadi kita sudah menemukan bahwa oh ternyata pengaruhnya positif. Ya, jadi pengaruh atau efek moderasinya signifikan dan positif. Ya, jadi artinya kalau kita balik ke model ini, Bapak Ibu dan teman sekalian gitu ya, artinya adalah semakin besar atau semakin tinggi atau semakin kuat efek moderasi dari positive word of mouth ini gitu ya, artinya semakin kuat positive word of mouth-nya, maka akan semakin besar juga atau akan semakin kuat juga gitu ya pengaruh X ke Y seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada cara lain Bapak Ibu atau metode lain bagaimana kita membuktikan bahwa memang hubungannya positif gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari sini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya dari sini. Jadi kita klik calculate, ya kita balik ke modelnya Bapak Ibu dan teman-teman, kita klik calculate lalu PLS algorithm. Ya, PLS algorithm gitu. Ini hanya untuk membuktikan saja Bapak Ibu dan teman-teman. Hanya untuk membuktikan saja bahwa memang hubungan positif gitu. Jadi artinya adalah efek positif. Efek moderasinya positif. Jadi untuk membuktikan saja bahwa memang semakin kuat positif word of mouth-nya, maka akan semakin kuat juga pengaruh X ke Y-nya dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi kita PLS algorithm, kita start calculation Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, di menu PLS algorithm ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di paling bawah, ya di paling bawah di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ya saya berikan kursor ini, ada tulisan simple slope analysis. Yang di bawah kiri ini Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, ini kita klik Bapak Ibu. Ya, kita klik Bapak Ibu dan teman-teman simple slope analysis, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, ini mungkin saya copy ya Bapak Ibu ya, saya copy, saya masukkan ke Paint agar bisa dengan mudah saya edit. Jadi seperti ini misalkan seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin saya cut. Oke. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu dan teman-teman di sini gitu ya bahwa ada 3 garis di sini. Mungkin saya zoom sedikit. Ya, ada 3 garis Bapak Ibu. Ya, garis yang tengah ini Bapak Ibu yang saya berikan warna bulatan merah ini. Garis yang tengahnya warna biru ini Bapak Ibu yang saya berikan centang ini adalah garis yang menunjukkan hubungan normal atau pengaruh normal dari X ke Y. Jadi artinya pengaruh yang merah ini adalah pengaruh netral. Tidak ada efek moderasi di dalamnya. Gitu ya. Nah, lalu ada warna hijau ini Bapak Ibu dan teman-teman. Warna hijau ini. Nah, warna hijau ini adalah ketika positif word of mouth-nya itu tinggi atau positif. Itu ya warna hijau ini ya. Saya berikan centang biru muda ini Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi warna hijau ini menunjukkan ketika positif word of mouth-nya itu tinggi. Ya. Nah, yang warna merah ini menunjukkan yang saya berikan warna apa? Warna ungu ini Bapak Ibu ya. Nah, yang warna merah ini, yang garis merah paling bawah ini menunjukkan posisi ketika positif word of mouth-nya rendah atau positif word of mouth-nya lemah seperti itu gitu ya. Nah, jadi ada 3 garis Bapak Ibu dan teman-teman. Yang tengah ini adalah kondisi netral tanpa moderasi, yang paling atas ketika moderasinya kuat dan yang di bawah ketika moderasinya lemah. Ya. Lalu di sumbu Y ini Bapak Ibu, di sumbu kiri sini ada variable Y purchase decision, di sumbu X ada variable X yaitu consumer attitude. Jadi di bawah sini di sumbu X ada variable X, di sumbu Y ada variable Y. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan Pak bahwa memang positive word of mouth itu efek moderasinya adalah signifikan positif. Artinya semakin kuat positif warm-nya maka akan semakin kuat juga efek X ke Y-nya gitu ya, atau pengaruh X pengaruh diberikan dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, kita bisa melihat dari sini Bapak Ibu dan teman-teman. Ini saya balik dulu tadi ya. Kita bisa lihat dari tingkat kecuramannya. Nah, ini mungkin agak sedikit subjektif atau sedikit sulit, tapi kita bisa melihat dari grafik ini tingkat kecuramannya Bapak Ibu. Nah, jadi artinya adalah garisnya ini itu curam atau tidak. Ya, kita lihat dari sini Bapak Ibu dan teman-teman. Saya berikan contoh. Kita bisa lihat bahwa yang atas ini Bapak Ibu dan teman-teman ya, yang atas ini, yang warna hijau ini Bapak Ibu, yang warna hijau ini saya berikan lingkaran merah ini kita bisa lihat garisnya itu jauh lebih curam. Ya slope-nya atau apa istilahnya slope itu ya bahasa Indonesia-nya slope itu kayak ya garisnya Bapak Ibu ya. Jadi atau teman-teman ya, garis yang warna hijau ini itu lebih curam daripada yang warna merah. Ya, jadi yang bawah ini warna merah ketika positif warm-nya rendah, yang warna hijau ini adalah ketika positif word of mouth-nya tinggi atau kuat. Nah, artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman? Artinya adalah betul. Ya betul bahwa positif word of mouth itu cenderung positif hubungannya atau efeknya positif. Artinya adalah
semakin tinggi gitu ya, semakin tinggi atau semakin positif word of mouth yang kita terima, maka itu akan memperkuat intensi kita atau memperkuat sikap kita terhadap produk tersebut. Yang dimana nantinya sikap positif kita yang makin kuat akan membuat keinginan kita untuk membeli produk itu makin kuat juga. Nah, itu ditandai dari sini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, bahwa tingkat kecuraman dari garis yang warna hijau ini, itu jauh lebih curam dibandingkan dengan yang warna merah. Ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu dan teman-teman. Yang warna hijau kan lebih curam ya. Jadi artinya adalah semakin tinggi gitu atau semakin besar positif warmnya, maka akan semakin tinggi juga attitude-nya, yang dimana nanti hal ini akan memperkuat ya pengaruh dari attitude terhadap purchase decision. Ya, jadi artinya makin kuat positive word of mouth-nya, maka pengaruh yang diberikan variabel X terhadap Y juga akan makin kuat. Nanti kita bisa lihat dari sini Bapak Ibu dan teman-teman. Ini curam ini. Ya dia seperti ini ya, saya lingkari ini, dia curam Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, lebih curam dari yang warna merah. Warna merah kan lebih landai ya Bapak Ibu ya dan teman-teman ya. Cenderung lebih landai. Nah, lebih landai ini artinya adalah bahwa ya lebih istilahnya apa ya? Lebih penting atau lebih signifikan gitu ya pengaruhnya ketika memang positive word of mouth ini kuat seperti itu. Jadi ketika positive word of mouth kuat, maka dia akan memberikan pengaruh atau mengubah pengaruh lebih besar ya terhadap di dalam mempengaruhi atau di dalam mengubah besaran pengaruh yang diberikan variabel X terhadap Y. Intinya seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi artinya positive word of mouth ketika dia positif atau ketika dia kuat gitu ya, itu lebih curam ya. Kalau kita lihat dari grafik itu lebih curam dibandingkan dengan garis atau grafik ketika positive word of mouth-nya rendah atau lemah. Artinya adalah bahwa betul memang positive word of mouth ini memoderasi positif atau memperkuat gitu ya pengaruh dari X ke Y. Ya karena dia lebih curam Bapak Ibu sekalian ya dan teman-teman, lebih curam seperti itu. Yang warna hijau lebih curam. Jadi artinya adalah semakin kuat atau semakin tinggi positive word of mouth yang diterima oleh masyarakat, maka pengaruh dari attitude atau sikapnya akan terhadap purchase decision atau pengaruh dari X terhadap Y juga akan semakin kuat atau semakin besar. Seperti itu. Jadi itu dia, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, terkait dengan interpretasi efek moderasi dari grafik ini untuk membuktikan bahwa memang betul positive word of mouth ini sifatnya uh, signifikan, positif, dan memperkuat hubungan. Seperti itu. Kenapa? Karena tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita bicara sebaliknya, Bapak Ibu. Ya misalkan gitu ya, yang warna merah ini atau teman-teman ya, yang grafik warna merah ini lebih curam dari yang warna hijau, artinya adalah positive word of mouth itu sifatnya memperlemah hubungan. Kalau yang warna merah ini lebih curam. Ya karena kan ini kan warna merah ini kan ketika positive word of mouth itu di level rendah. Ketika lemah gitu. Jadi ketika dia lebih curam artinya adalah bahwa positive word of mouth keberadaan dari positive word of mouth ini justru cenderung memperlemah pengaruh X ke Y. Tapi karena ternyata yang warna hijau atau grafik yang atas ini lebih curam atau lebih steep gitu ya dibandingkan dengan yang grafik warna merah bawah ini, artinya bahwa memang positive word of mouth atau variabel moderasi yang kita analisis itu sifatnya memperkuat hubungan Bapak Ibu dan teman-teman. Artinya semakin kuat atau semakin tinggi positive word of mouth-nya, maka pengaruh dari X ke Y juga akan semakin kuat seperti itu. Ya kita bisa lihat itu dari kecuraman grafiknya Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu ya. Nah, ini cara pertama untuk kita membuktikan bahwa memang betul positive word of mouth ini sifatnya signifikan, positif, dan memperkuat hubungan atau pengaruh dari X ke Y. Nah, sebenarnya ada lagi cara berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, cara berikutnya yaitu dengan kita membandingkan gitu ya nilai koefisien. Ya kalau tadi yang pertama tadi kan menggunakan grafik ini Bapak Ibu dan teman-teman, yang menggunakan simple slope analysis ini. Ya. Tapi sebenarnya ada lagi cara kedua Bapak Ibu ya atau teman-teman, bagaimana kita membuktikan bahwa betul positive word of mouth ini sifatnya memperkuat hubungan antara atau pengaruh dari X ke Y gitu ya. Caranya adalah dengan kita membandingkan Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita membandingkan gitu ya nilai koefisien dari X ke Y sebelum ada moderasi dengan setelah ada moderasi. Jadi seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman ya. Misalnya saya buat nilai koefisien pengaruh X ke Y. Bentar, pengaruh X ke Y. Ya, ini sebelum ditambah moderasi. Nanti kita lihat berapa Bapak Ibu ya. Lalu dan teman-teman, lalu kita bandingkan dengan nilai koefisien pengaruh X ke Y setelah ditambah moderasi. Nah, ini adalah cara kedua Bapak Ibu dan teman-teman. Cara kedua untuk membuktikan bahwa betul memang positive word of mouth selaku moderator
atau variabel moderasi itu memperkuat ya hubungan antara X ke Y seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita melihat nilai koefisien Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, kita membandingkan nilai koefisien gitu ya, pengaruh X ke Y sebelum ada moderasi dengan setelah ada moderasi. Seperti itu. Caranya adalah, jadi pertama seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman. Kita balik ke model tadi. Ya, kita balik ke model tadi gitu ya. Nah, ini kan model yang sudah ditambah moderasi. Bapak Ibu dan teman-teman. Ini kan model yang sudah kita tambahkan efek moderasinya gitu ya. Nah, kita running ulang Bapak Ibu. Ya, kita calculate bootstrapping, kita setting 0,1 sama 5.000 subsampelnya, kita start calculation. Nah, jadi nanti hasil ini adalah kita melihat gitu ya, nilai koefisien dari variabel pengaruh variabel moderasi itu berapa. Nah, kita akan lihat nanti dari hasil ini Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Ya, jadi nilai koefisien itu kita dapat dari nilai ini Bapak Ibu dan teman-teman. Kita dapat dari nilai original sampelnya ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu dan teman-teman. Consumer attitude ke purchase decision itu signifikan Bapak Ibu. Ini setelah ditambah moderasi. Ya, jadi ketika kita tambahkan efek moderasi ini Bapak Ibu dan teman-teman, ya, signifikan dan nilai koefisiennya adalah segini Bapak Ibu dan teman-teman. 0,213. Nah, kita catat di sini Bapak Ibu dan teman-teman, ya. Jadi nilai koefisien pengaruh X ke Y setelah ditambah moderasi adalah, atau setelah ditambah efek moderasi adalah besar 0,213. Ya. Nah, kita tinggal lihat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini kan 0,213 ini kan adalah nilai koefisien pengaruh dari X ke Y setelah kita tambah moderasi. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita tidak pakai moderasi, nilainya berapa? Nah, jadi caranya adalah kita hapus Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kita hapus ini ya. Jadi efek moderating effect-nya ini kita delete Bapak Ibu dan teman-teman. Kita bootstrapping lagi. Untuk melihat tanpa moderasi nilai koefisien X ke Y itu berapa. Nah, dari koefisiennya lebih kuat atau lebih lemah gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu dan teman-teman. Ini adalah nilai atau nilai koefisien X ke Y tanpa moderasi. Jadi tadi efek moderasi sudah saya hapus teman-teman dan Bapak Ibu ya. Kita lihat. Oh, ternyata gitu ya. X ke Y nilai koefisiennya adalah 0,206 tanpa moderasi. Berarti kita catat di sini Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, 0,206. Ya, ini tanpa moderasi. Sebelum atau tanpa efek moderasi. Kita tinggal lihat Bapak Ibu sekalian. Sebelum ditambah efek moderasi, atau tanpa moderasi, nilai koefisien pengaruh X ke Y atau nilai original sampelnya dari pengaruh X ke Y tanpa ada efek moderasi adalah 0,206. Di sini Bapak Ibu dan teman-teman. Tadi setelah kita tambah efek moderasi, nilai koefisiennya atau nilai besaran koefisien pengaruh X ke Y-nya itu adalah 0,213. Artinya apa Bapak Ibu dan teman-teman? Artinya adalah setelah ditambah efek moderasi, nilai koefisiennya atau besaran nilai koefisien pengaruh X ke Y itu cenderung lebih besar. Bapak Ibu dan teman-teman. Kenapa? Karena tadi sebelum ada moderasi nilai koefisien X ke Y-nya 0,206. Setelah ada moderasi naik jadi 0,213. Artinya adalah betul bahwa variabel moderasi dalam hal ini positive word of mouth itu memperkuat pengaruh antara X ke Y. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pemaparan saya terkait dengan bagaimana kita melakukan pengujian moderasi dengan menggunakan analisis PLS, dengan menggunakan metode PLS, dengan menggunakan bantuan software Smart PLS. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah untuk Bapak Ibu dan teman-teman, baik yang menggunakan Smart PLS versi 3 atau 4, metodenya sama, ya step by step-nya sama, cara baca data dan cara baca hasilnya pun sama Bapak Ibu dan teman-teman. Mungkin hanya beda-beda tadi. Gitu. Jadi kalau di Smart PLS versi 4, kita bisa tarik garis dari variabel ke garis itu bisa. Tapi kalau di 3 berarti kita harus tadi create moderating effect. Tapi cara baca datanya dan cara interpretasi dan penjelasannya hasilnya juga akan sama Bapak Ibu. Ya, akan sama seperti ini. Seperti itu. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu dan teman-teman ya untuk pembahasan kita tentang hari ini. Jadi intinya adalah moderasi ini kita hanya melihat Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Pertama, apakah moderasinya signifikan atau tidak? Kedua, tadi kita lihat moderasinya itu signifikannya positif atau negatif. Nah, baru kita bisa tahu. Gitu. Jadi sifatnya itu kalau positif kan berarti kan dia kan makin kuat. Gitu. Jadi artinya keberadaan moderasi ini memperkuat atau memperlemah pengaruh dari X ke Y.
Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Itu dengan tadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita bisa lihat nilai positifnya gitu ya, seperti misalkan, oh ternyata nilainya positif, berarti kan dia semakin besar positif word of mouth-nya, maka semakin kuat juga pengaruh X terhadap Y-nya. Nah, tapi kita harus membuktikan lagi, Bapak, Ibu, apakah betul dia memperkuat. Dan dengan cara tadi, pertama kita bisa menggunakan simple slope matrix atau simple slope analysis seperti ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi kita melihat gitu ya, ketika positive word of mouth-nya atau ketika moderasinya kuat yang warna hijau ini, dibandingkan dengan ketika moderasinya lemah yang warna merah ini, lebih curam yang mana garisnya. Gitu. Jadi kalau dalam hal ini kan berarti kan yang warna hijau atau ketika positive word of mouth-nya kuat, dia kan lebih curam dari yang warna merah. Artinya adalah betul bahwa positive word of mouth sifatnya memperkuat hubungan X dengan Y atau pengaruh X terhadap Y. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nah, lalu berikutnya, cara kedua selain ini adalah kita membandingkan nilai koefisien tadi. Jadi sebelum nilai koefisien X ke Y yang ini, Bapak, Ibu, ya, yang ini, nilai original sampelnya gitu ya, atau koefisiennya gitu ya. Mungkin saya berikan tanda ya, original sampel ya, atau pengaruh X ke Y-nya sebelum ada moderasi dengan setelah ada moderasi itu bagaimana? Ya, jadi lebih besar sebelum atau setelah ada moderasi. Dalam hal ini, nilai koefisien sampel dari pengaruh X ke Y-nya itu lebih besar setelah ada moderasi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Berarti betul bahwa moderasi ini sifatnya memperkuat. Seperti itu. Ya, untuk file Word ini akan saya share dalam Google Drive, nanti akan saya sematkan atau saya attach atau saya berikan di kolom komentar, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mendownload, silakan. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk pemaparan hari ini terkait dengan tutorial pengujian moderasi. Jadi saya berharap semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, dan semoga bisa membantu seperti itu. Ya, dan setelah ini saya mungkin akan akan membuat video-video lain terkait dengan analisis data dengan menggunakan mungkin SPSS atau mungkin dengan metode lain seperti itu. Ya, seperti itu mungkin dari saya untuk hari ini. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya, dan salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak.